Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan Islam, memudahkan kita untuk mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan iman, memudahkan kita untuk terus belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kita kepada peribadatan, penghambaan diri yang sesungguhnya, yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Karena beribadah kepada Allah adalah tujuan dari al-khalqu wal amr, penciptaan jin dan manusia, tujuan dari diturunkannya syariat Allah, maka segala sesuatu yang mendukung, yang mewujudkan kesempurnaan ibadah, ini pasti merupakan sesuatu yang paling penting untuk kita ketahui dan kita pelajari dalam Islam. Kenapa menuntut ilmu merupakan amal yang utama? Kenapa menuntut ilmu merupakan amal yang termasuk paling tinggi di dalam Islam? Karena tujuannya membawa kita untuk mengenal cara beribadah yang benar, mengenal cara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, karena dia merupakan sarana untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Inilah kenapa ilmu itu dijadikan sebagai amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Laulam yakun fil ilmi illal qurbu min rabbil alamin waltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla
fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulihi. Seandainya tidak ada dalam keutamaan ilmu kecuali mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan manusia itu bisa mencapai kedudukan para malaikat, maka cukuplah ini menjadi keutamaan dan kemuliaan. Maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat terikat dengan ilmu dan disyaratkan untuk mendapatkannya dengan menuntut ilmu. Kenapa ilmu sampai seperti ini kedudukannya? Karena ilmu ini yang membawa kita untuk mengenal Allah, yang membawa kita untuk mengenal tauhid, yang menjadikan kita bisa membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, mengenal sunnah Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di dalam Islam, ketika kita belajar agama, kita harus tahu tujuannya. Membawa kita kepada kebaikan untuk memperbaiki penghambaan diri kita kepada Allah. Inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah sebabnya ilmu dipuji di dalam Islam. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semua dalil-dalil yang menyebutkan pujian tentang ilmu maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang semakin kita pelajari, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita khusyuk dalam beribadah. Handphonenya. Semakin menjadikan kita kuat menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana doa yang kita kenal diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim tentang manfaat ilmu yang tentang kemuliaan ilmu yang bermanfaat. Dan ketika Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini menunjukkan apa? Ilmu yang tidak bermanfaat inilah yang melahirkan hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari hawa nafsu yang tidak pernah puas, yang tidak bisa ditundukkan di jalan Allah. Ini akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dipuji karena membawa kepada keutamaan ini. Makanya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita merujuk kepada keterangan para ulama tentang kemuliaan ilmu, di situ kita membaca apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala waktu menyebutkan tentang bagaimana menilai keutamaan ilmu karena dilihat dari hasil yang didapatkan dari ilmu tersebut. Beliau mengatakan, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Jadi kalau kita ingin menilai apa kedudukannya ilmu ini, lihat apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Sekarang orang belajar Al-Quran, paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Al-Quran adalah kalamullah, sumber kebaikan yang tiada taranya. Iya kan? Sunnah Rasulullah SAW juga seperti itu. Belajar tauhid, yang paling penting dalam agama adalah perkara tauhid, maka kajian tentang tauhid adalah perkara yang paling penting. Belajar tentang manhaj, metode pemahaman Islam yang benar, ini yang akan meluruskan akidah kita, meluruskan pemahaman kita, menjadikan kita bisa meniti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena tujuannya semulia ini, maka ilmu tentangnya adalah ilmu yang kedudukannya paling tinggi dalam Islam.
Ini caranya kita menilai kemuliaan suatu ilmu. Nah sekarang ilmu yang mengantarkan kepada tauhid, mengantarkan kita untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, mengantarkan kita untuk mencapai ikhlas, mencapai khusyuk dalam beribadah, menumbuhkan cinta, takut dan berharap kepada Allah. Ini sudah merupakan landasan-landasan utama dalam Islam. Ilmu tentang ini tidak ada yang lebih mulia dibandingkannya. Inilah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Inilah ilmu yang paling banyak diturunkan di dalam Al-Quran. Inilah ilmu yang paling pertama kali disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, setelah mereka mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, mereka memperkenalkan kepada umat ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya, yang dengan itu umat ini atau manusia yakin memang Allah Subhanahu wa ta'ala pantas untuk disembah satu-satunya, dan semua makhluk tidak pantas untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dari situlah kenapa ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surat Az-Zariyat, tujuan penciptaan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah tidak menciptakan kecuali agar manusia beribadah kepadanya semata-mata. Taib. Bagaimana seseorang akan bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya? Kalau dia tidak mengenal Allah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang bisa mendatangkan kebaikan satu-satunya, mencegah keburukan satu-satunya, cuma dia yang maha kuasa memenuhi hajat semua manusia. Nah oleh karena itu butuh dikenalkan kepada manusia. Meskipun hukum asalnya fitrah mereka akan mengenal Allah, tapi Al-Quran menyempurnakan fitrah tersebut. Makanya Al-Quran menjelaskan rincian dari nama-nama dan sifat Allah di dalam ayat-ayatnya secara rinci. Yang ini adalah mayoritas isi Al-Quran. Nah ayat tadi diterangkan oleh para ulama itu saling berkaitan maknanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan untuk diibadahi. Ini saling berkaitan erat maknanya dengan firman Allah di ayat yang lain, yang menyebutkan tujuan penciptaan agar manusia mengenal Allah, yaitu di firman Allah di akhir surat At-Talaq. Surat At-Talaq di akhir ayat, di ayat yang paling terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, dan bumi juga seperti itu, 7 lapis. Ini penciptaan langit dan bumi, yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Apa tujuannya penciptaan ini? Allah jelaskan, lita'lamu, agar kalian mengetahui wahai manusia, agar kalian mengenal wahai manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya. Ayat kedua menjelaskan apa? Khalaqa liyu'rafa wa yu'lam. Allah menciptakan supaya manusia mengenal sifat-sifatnya. Karena dengan mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, ibadah baru bisa dilaksanakan dengan benar. Secara fitrah manusia, dia tidak akan mungkin tunduk kecuali kepada sesuatu yang dianggap bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa orang berbuat syirik? Kenapa orang menyembah kepada selain Allah? Kenapa? Dia menganggap sesuatu itu punya kekuatan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Inilah tipu daya syaitan. Ketika dia menjadikan manusia itu tertarik dengan sesuatu, atau menjadikan manusia itu menganggap sesuatu punya kelebihan, punya kekuatan memenuhi hajatnya. Akhirnya dia meminta kepada sesuatu itu, baik itu penunggu pohon tertentu, atau jin-jin yang menunggui pantai atau sungai tertentu, atau dukun yang dianggap mengetahui perkara yang gaib bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau kita tanyakan kepada mereka pelaku syirik ini, kenapa mereka mau datang ke kuburan yang dikeramatkan, datang ke dukun? Pasti, karena dukun ini kita minta jodoh dikasih jodoh, minta harta kekayaan dikasih harta kekayaan, kita minta ini dikasih ini, minta panen dikasih panen, dan seterusnya. Iya kan? Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang dianggap bisa memenuhi, dia tidak akan menyembah sesuatu tersebut, tidak akan datang dia kepadanya. Entah keyakinan yang sepenuhnya atau cuma setengah-setengah, yang penting dia merasa ada sesuatu yang bisa diberikan. Ini sebenarnya rahasia dari perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu bukan cuma orang menyembah tanpa ada keyakinan di dalam hati. Kalau tidak ada keyakinan dalam hati, tidak akan mereka melakukan perbuatan syirik. Coba antum perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Ketika dia membantah kaumnya, dia hanya cukup menyebutkan berhala-berhala ini tidak punya kemampuan mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan. Selesai sudah masalahnya. Yang punya semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena manusia ini tidak kenal rincian sifat-sifat kesempurnaan Allah, akhirnya syaitan memalingkan mereka kepada sembahan selain Allah. Ketika dia berkata kepada pamannya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupimu sedikit pun? Kalau mungkin dia mendengar jarak dekat, jarak jauh dia tidak bisa mendengar, bagaimana menolong kamu? Orang yang menyembah dukun misalnya, waktu berhadapan dengan dia mungkin bisa dengarkan permintaannya. Kalau jauh bagaimana? Bandingkan dengan Allah yang maha mendengar segala sesuatu dimanapun kita berada. Jadi kalau kita mengenal kesempurnaan penglihatan Allah, pendengarannya, ilmu Allah, pengawasannya, semua sifat-sifat kesempurnaannya. Dia berkata lagi di ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Wahai kaumku, apakah berhala-berhala ini bisa mendengarkan ucapanmu ketika kau menyerunya? Kalau jarak jauh bagaimana? Anda butuh pertolongan di tempat-tempat yang tidak ada yang menyaksikan di selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dapatkan pertolongan dari berhala-berhala tersebut? Atau apakah mereka ini bisa mendatangkan manfaat atau kemudaratan? Subhanallah, antum perhatikan keyakinan manusia tentang kemahakuasaan Allah ini ternyata yang akan menjadikan dia bisa bertauhid dengan benar dan tunduk kepada Allah semata-mata dengan benar. Makanya inilah yang merupakan tipu daya syaitan kepada kebanyakan manusia.
dibuat manusia itu kagum kepada makhluk secara berlebihan. Kagum kepada makhluk secara berlebihan. Sampai-sampai dia menyangka makhluk inilah yang bisa menyembuhkan dirinya kalau dia sakit, yang bisa memenuhi kebutuhannya ketika dia butuh. Kenapa ini terjadi? Karena dia kurang mengenal Allah. Kita punya hati. Hati ini harus diisi dengan iman. Ketika ada kekosongan, syaitan akan masuk ke dalam, memasukkan kotoran ke dalam hati ini supaya ditempatkan kepada sesuatu yang malingkan kita dari tauhid. Dari sinilah sisi yang menjadikan terjadinya perbuatan syirik kepada mayoritas manusia. Itu sebabnya kenapa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf tentang keadaan mayoritas manusia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah mayoritas atau kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Kita ulangi, tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Pasti kita akan bertanya, maksudnya apa? Kenapa orang banyak melakukan perbuatan syirik? Maksudnya apa? Ya, apa makna syirik di sini? Karena kita menganggap, kebanyakan orang yang kita saksikan, ya, tidak melakukan penyembahan kepada berhala, tidak datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Tapi ternyata dalam urusan-urusan dunia, ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak dilakukan oleh manusia. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalam pembahasan tentang iman, dalam pembahasan tentang tauhid, seseorang itu tidak bisa mengatakan ada di tengah-tengah. Kalau tauhidnya tidak sempurna, dia juga tidak melakukan perbuatan syirik, ya dia di tengah-tengah. Memangnya syaitan akan tinggal diam? Hati manusia itu seperti wadah. Ini sudah berulang-ulang kita terangkan. Al-qulubu aw'iyah. Dalam sebuah athar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, hati itu seperti wadah. Ya, fa khairuha aw'aha, sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya. Pasti dia akan menampung. Kalau tauhidnya tidak murni, tidak sempurna mengisi hatinya, syaitan akan manfaatkannya untuk mengisi dengan penyimpangan-penyimpangan. Syaitan akan mengisinya dengan penyimpangan-penyimpangan. Mungkin antum pernah dengar waktu kita mengkaji kitab tauhid, ya, kita mengkaji kitab tauhid, perbuatan syirik itu seringnya terjadi, banyak terjadi di umat ini, bukan dari arah yang benar-benar aslinya keburukan. Orang kalau keburukan asalnya mungkin banyak yang akan meninggalkan, tidak mau dekat-dekat. Tapi dari arah yang kelihatannya baik, bahkan bisa jadi asalnya adalah kebaikan. Contohnya, mencintai orang yang soleh, kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Memuliakan orang yang soleh, kebaikan, iya kan? Tapi perbuatan syirik yang terjadi di muka bumi, apa sebabnya? Berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Yang terjadi di umatnya siapa? Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka ini orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, kaumnya yang mencintai mereka, ya, karena masih menghargai jasa-jasa mereka, syaitan datang dari arah ini. Mereka punya jasa-jasa kebaikan. Bagaimana kalau kita buat kenang-kenangan di kuburannya, bikin gambarnya, bikin patungnya. Meninggal mereka semua, datang generasi berikutnya, syaitan mengatakan, inilah yang disembah oleh nenek moyang kalian. Bayangkan, perbuatan syirik terjadinya bukan dari sesuatu yang asalnya buruk. Sekarang orang yang melakukan kesyirikan, ya, melakukan perbuatan syirik dengan berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, ada atau tidak? Ada kan? Memuliakan Rasulullah SAW, apa hukumnya dalam Islam? Wajib atau bukan? Kewajiban, bukan cuma keutamaan, iya kan?
Tapi ada orang yang berlebih-lebihan. Itu saya katakan tadi, kalau tauhid tidak disempurnakan, maka syaitan akan masuk untuk merusaknya. Maka oleh karena itu, ya, hal-hal yang merupakan pertanda atau ciri iman kita bermasalah itu tidak bisa ditunda-tunda, harus segera diperbaiki. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, masalah yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, ini adalah jalur utama yang akan menyempurnakan iman kita kepadanya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam salah satu penjelasan beliau tentang masalah ini, beliau pernah mengatakan, as-sayru ilallah min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Berjalan menuju Allah, berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini keadaannya sangat mengagumkan, dan pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalur ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pelajaran tentang asma wa sifat itu banyak kita merenungkan kebesaran Allah setelah kita membaca. Setelah kita membaca Al-Quran, kita merenungkan isinya, kita pahami maknanya sesuai dengan metodenya para ulama salaf, itu akan melahirkan banyak pengagungan terhadap Allah di dalam hati kita, yang ini lebih baik daripada orang yang banyak beribadah tapi tanpa perenungan tersebut. Kata Ibnu Qayyim tadi, wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala magdud. Orang yang mempelajari ilmu ini dan merenungkannya, cukup dia dengan berbaring di atas tempat tidurnya, telah digiring kepadanya berbagai macam kemuliaan dan kebahagiaan tanpa bersusah payah. Tanpa bersusah payah. Coba sekarang antum perhatikan, kalau kita membahas mengenai masalah landasan utama agama, landasan utama agama, contoh yang disebut dengan rokaizul ubudiyah, tiang-tiang utama penghambaan diri kepada Allah. Apa itu? Cinta, takut, berharap, ya kan? Tiga ini. Cinta, takut, dan berharap, landasan utama ibadah. Ya, artinya ibadah yang kecil sedikit dilakukan, landasannya benar, maka nilainya berlipat ganda. Bahkan cinta kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang bisa meraih ikhlas. Ikhlas itu tidak akan mungkin dicapai kalau kita tidak mencintai Allah, menjadikan Allah lebih kita cintai daripada apapun yang ada di dunia ini. Baik, cinta, takut, dan berharap, bagaimana akan timbul dalam diri kita? Bagaimana akan muncul dalam diri kita? Cinta, ya, itu adalah, sudah kita ketahui, ketertarikan kita kepada sesuatu. Makanya urusan dunia, kenapa banyak merusak iman? Karena dunia itu menarik. Nafsu manusia suka dengan dunia. Apa yang akan bisa mengatasi kecintaan yang berlebihan di hati manusia terhadap urusan dunia? Dia hatinya harus menemukan sesuatu yang lebih indah. Itulah kalau mereka mengenal perhiasan iman, yaitu mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Ini keindahan yang tiada taranya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang isinya mayoritas berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah, supaya menjadikan hati manusia tidak mencintai dunia secara berlebihan, karena kalah dengan keindahan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun, kata Rasulullah SAW, Allah itu maha indah. Ya, secara asal manusia, kita akan tertarik dengan sesuatu yang indah. Kita akan mencintai sesuatu yang banyak berbuat kebaikan kepada kita. Itu sudah pasti. Coba kita baca ayat Al-Quran.
Kita mencari keindahan, semua ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha indah dalam nama-namanya, Maha indah pada zatnya, Maha indah pada perbuatannya. Perbuatannya mengandung hikmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Perbuatannya selalu mengandung rahmat. Mengandung rahmat. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita dilahirkan. Orang yang paling berbuat baik kepada kita di dunia ini, misalnya orang tua kita, dia tidak akan bisa berbuat baik kalau Allah tidak memasukkan di dalam hati mereka taufik untuk berbuat baik kepada anaknya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Nah, sekarang Al-Quran kita perlu baca rincian tentang bukti-bukti kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang secara umum saja manusia, kita baca promosi satu produk iklan tentang fasilitas yang indah. Tertarik kita? Kita membaca atau mendengarkan kabar seseorang yang suka menolong orang lain, padahal tidak pernah menolong kita. Kita akan puji dia, kan? Antum baca cerita, orang ini suka menolong, orang suka begini, padahal tidak menolong kita. Kita akan memuji dia. Bagaimana kalau dia menolong kita? Bagaimana yang kalau kebaikan-kebaikannya dan limpahan rahmatnya kepada kita adalah untuk semua urusan dunia kita, bahkan urusan agama kita. Sebaik-baiknya orang tua kita tidak akan bisa memasukkan hidayah dalam hati kita. Subhanallah, ini kita baca di mana ya? Di rinciannya kita akan baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya saya katakan orang yang tidak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, dia rugi hidupnya. Karena semua kebaikan ada di sini. Sekarang takut dan berharap kepada Allah. Bagaimana tumbuhkan dalam diri kita? Coba kita perhatikan. Kenapa manusia takut kepada sesuatu? Kenapa? Karena dia menganggap sesuatu ini bisa mencelakakan dirinya. Sesuatu ini punya kekuatan. Sesuatu ini bisa ya, kalau menimpakan sesuatu akan bisa membinasakan dirinya. Apapun yang kita takuti dalam urusan dunia terhadap makhluk, antum bisa lari dari dia, iya kan? Bisa lari. Makhluk tidak akan punya kekuasaan sampai bisa mengejar kita dimanapun kita berada. Coba kalau kita kenal Allah, ada yang lebih kuat dibandingkan Allah? Ada yang lebih menguasai segala sesuatu dibandingkan Allah? Ada yang bisa luput dari kekuasaannya? Tidak bisa. Ya, ucapan yang disebutkan oleh para jin di dalam surat Al-Jin, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami sesungguhnya meyakini kami tidak akan bisa luput dari kekuasaan Allah di muka bumi ini, dan tidak akan bisa lepas darinya dimanapun kita berlari. Ini siapa yang memiliki sifat seperti ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat hakikatnya. Kita takut kepada makhluk, kita bisa lepas darinya. Tapi takut kepada Allah, bagaimana caranya bisa lepas darinya? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan dekat kepada Allah. Makanya orang takut kepada Allah itu semakin dekat kepada Allah, karena tidak ada cara untuk bisa menjauhkan diri dari Allah. Berharap. Kenapa kita berharap dengan sesuatu? Ya, mungkin ada orang yang berharap kepada atasannya karena dia merasa gajinya dari atasannya. Thayyib, kalau Allah tidak mengizinkan gaji tersebut sampai di tangan Anda, tidak akan sampai. Semua kembali kepada kehendak Allah. Ya, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Semua umat manusia kalau mereka bersatu memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kalau Allah tidak menetapkan kebaikan itu kamu akan dapatkan. Jadi semua kembali kepada Allah. Jadi kalau kita renungkan, kita berharap kepada makhluk itu berharap yang tidak langsung kepada yang punya, dan berharap kepada yang lemah dan terbatas pemberiannya. Itu hakikatnya. Makanya orang yang berpikir dengan cara seperti ini,
Buat apa dia minta kepada makhluk? Sementara makhluk ini juga dapatnya dari Allah. Kenapa tidak minta langsung kepada yang punya? Antum pernah dengar cerita ya, yang dikisahkan oleh salah seorang ulama, salah seorang masyayikh kita, syekh kita. Kisah tentang ada seorang ikhwan yang sedang butuh bantuan karena dia keluarganya ada yang sakit dan butuh pengobatan dengan biaya besar. Datanglah dia kepada syekh untuk meminta pendapat. Ternyata syekh ini menunjukkan kepada seorang yang orang yang soleh ya, orang yang suka bersedekah di jalan Allah ditunjukkan. Kamu datang ke si fulan, dia rumahnya ada di sini, alamatnya, caranya kamu temui dia. Dia selalu sholat berjamaah di masjid. Datang waktu sholat saja, kamu akan temui dia insya Allah sholat berjamaah. Datanglah ikhwan ini ke masjid tersebut. Setelah dia mencari-cari orang yang datang, ternyata dia lihat ini kayaknya ciri-cirinya seperti yang dimaksudkan. Dia sudah siap-siap untuk ketemu. Tapi berhubung sudah dekat waktu sholat, akhirnya dia tunggu sampai masuk waktu sholat. Setelah selesai sholat dia ingin menemui orang tersebut. Singkat cerita, sholat berjamaah ditegakkan sampai salam. Dia mundur ke belakang, ikhwan ini untuk menunggu orang tadi mundur supaya dia bisa temui. Ternyata orang yang dimaksud sedang berzikir kepada Allah. Ya, dia orang yang rajin beribadah. Setelah selesai berzikir kepada Allah, dia sholat sunnah. Ditunggu lagi belum selesai. Setelah selesai sholat sunnah, dia berdoa lama sekali. Orang ini tidak tahu ada yang menunggu dia. Ya, dia berdoa kepada Allah lama sekali. Sambil nunggu-nunggu, orang yang datang minta tolong tadi ini berpikir. Ya, dia menggunakan renungannya. Orang yang saya datang minta kepada dia sedang meminta kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apa yang menghalangi aku untuk minta langsung kepada Allah? Dia sendiri juga dengan kekayaannya masih minta kepada Allah. Kenapa saya minta kepada dia sementara saya bisa minta kepada Allah? Akhirnya dia pulang. Tidak jadi. Dan wallahi perenungan seperti ini yang menguatkan imannya. Kenapa? Ketika dalam kondisi ini dia benar-benar insya Allah memurnikan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah seperti ini keadaannya, cinta, takut dan berharapnya kepada Allah sudah kuat karena dia merenungkan, membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Orang seperti inilah yang akan bisa beribadah dengan benar, bisa beribadah dengan ikhlas. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sewaktu menjelaskan apa definisi ikhlas. Ya, antum tidak akan bisa mengikhlaskan sesuatu tujuan kalau antum tidak mencintai tujuan itu lebih dibandingkan yang lainnya. Sekarang kenapa kita atau banyak orang, banyak manusia menyimpang dalam masalah urusan niat? Karena kecintaan kepada dunia berlebihan masih banyak menguasai hati manusia. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Kita akan mencari sesuatu, mengutamakan sesuatu kalau sesuatu ini lebih menarik dibandingkan yang lain. Iya kan? Antum sedang bekerja saat ini. Ada yang menawari pekerjaan lain. Pekerjaan ini lebih tinggi gajinya, lebih mudah dikerjakan. Kira-kira antum pindah apa tidak? Akan pindah. Mesti. Jadi tidak akan bisa dibohongi hati itu. Kalau dia mencintai dunia dan merasa dunia yang paling tinggi, dia tidak akan berpaling dari dunia itu. Kita terangkan berkali-kali untuk mengejar ikhlas, dia tidak akan bisa. Karena hati tidak akan bisa dibohongi. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah. Semua perbuatan yang dilakukan manusia, semua perbuatan sadar, ya, yang dilakukan dengan kehendak hatinya, semua itu bersumber dari motivasi yang terdapat di dalam hatinya. Apa yang dicintai dalam hatinya, itulah yang akan dikejarnya. Jadi orang kalau cuma sekedar menampakkan diri, ya, seolah-olah dia rajin beribadah datang, itu belum tentu. Bisa jadi dia maksakan dirinya, tapi yang di hatinya berbeda. Tapi kalau sudah bersumber dari dalam hatinya, maka ini dia tidak akan perlu dipaksakan karena dia sendiri yang akan mengejarnya. Makanya saya katakan tadi, keikhlasan itu erat kaitannya dengan kecintaan, memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa waktu menyebutkan definisi ikhlas mengatakan apa? Ikhlas adalah mahabbatullahi wahdahu wabtigha'u wajhihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan untuk berjumpa dengan wajahnya. Mengharapkan perjumpaan, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pembahasan tentang mengenal Allah ini tadi sudah kita katakan adalah mayoritas isi Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin isinya didominasi oleh sesuatu kecuali yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh manusia dalam keimanan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan dengan penjelasan tentang kenikmatan surga, makanan, minuman, pernikahan di surga. Coba, nama-nama dan sifat Allah lebih banyak di dalam Al-Quran, karena ini yang mengenalkan kita kepada Allah, yang menumbuhkan cinta, takut, berharap, bersandar kepada Allah. Lebih banyak dibandingkan masalah kenikmatan surga. Kita tahu, waktu kita baca tentang ayat-ayat yang memotivasi kita untuk mengejar kenikmatan di surga, mengejar kenikmatan di surga, kita semangat apa tidak? Semangat ya? Kalau kita baca tentang bidadari-bidadari di surga, ya, sampai yang jomblo-jomblo akan terhibur kan, masya Allah dapat bidadari di surga, biarlah dia sabar dengan keadaannya di dunia, iya kan? Orang bisa bersabar meninggalkan yang haram ketika dia ingat kenikmatan di surga dia akan dapatkan, iya kan? Motivasi besar kan? Motivasi yang sebesar ini saja kalah dengan motivasi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenikmatan tertinggi di surga apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan tinggal di istana, bukan bertemu dengan bidadari, bukan makan makanan yang enak di surga. Memang itu kenikmatan tinggi, tapi yang lebih tinggi lagi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ya, bertemu langsung dengan Allah sebagaimana di dunia mengenal Allah adalah kenikmatan tertinggi, kemuliaan yang paling utama, kenikmatan yang paling puncak. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengkhususkan doa, meminta dua hal yang paling tinggi di akhirat, di surga, dan paling tinggi di dunia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini dalam sebuah doa yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan, wa as'aluka lidzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadiin. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di surga nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah diriku dengan perhiasan iman, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan dan mengikuti petunjukmu. Ini permohonannya Rasulullah SAW, memohon tingkatan iman yang paling mulia, ya, kerinduan bertemu dengan Allah. Diterangkan oleh para ulama, artinya adalah setelah seorang mengenal Allah, dia selalu merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Makanya wajar ketika dia sholat dia akan khusyuk. Bagaimana tidak? Ketika dia sholat dia membayangkan berjumpa dengan zat yang
paling dicintainya, paling dirindukannya. Ini menjadikan dia khusyuk. Para ulama salaf, antum baca biografi mereka, ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, diceritakan ketika mereka sedang berwudu saja mereka gemetar membayangkan perjumpaan dengan Allah. Ini menjadikan orang-orang yang beriman kenapa mereka betah di dalam salatnya. Ya, diceritakan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menceritakan, para ulama itu yastarihuna fi salatihim, mereka beristirahat ketika salat, bersenang-senang dalam salatnya, tidak ingin selesai. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW salat sampai kakinya bengkak. Sebagian dari para ulama salaf, antum baca biografinya, kalau mereka berdiri melaksanakan salat seperti tiang. Seperti tiang. Sampai sebagian dari tetangganya ada yang menyangka itu adalah tiang ketika orang ini sudah pindah rumah, baru dia merasa heran, kok tiangnya hilang. Karena dia selalu bangun di malam hari dan berdiri dengan berdiri yang sangat panjang. Mereka betah dalam ibadahnya. Kenapa? Nikmat bertemu dengan Allah, itu yang mereka menjadikan mereka khusyuk dalam ibadahnya. Jadi semua yang seperti ini, ya, adalah buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika seorang hamba ingin memperbaiki ibadahnya, dan alangkah banyaknya kekurangan kita dalam ibadah. Kita tahu, setelah kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kan berharap untuk bisa mengikuti para ulama salaf, iya kan? Dalam ilmu dan amal. Coba kita baca biografinya para ulama salaf. Semangat mereka dalam menuntut ilmu. Kenapa mereka semangat? Karena menuntut ilmu adalah duduk di taman-taman surga, iya kan? Orang yang duduk di taman surga, apakah dia akan betah atau tidak? Pasti dia akan betah, gembira. Coba kita baca biografinya para ulama salaf. Mereka senang beribadah apa tidak? Mereka senang beribadah, bersedekah dengan sedekah yang tidak takut kehabisan harta. Waktu mereka membaca Al-Quran, berzikir, demikian luar biasa. Salat juga seperti itu. Apa yang menjadikan semua ini? Karena mereka merasakan nikmat ketika beribadah disebabkan hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Antum kalau mencintai sesuatu akan betah dekat dengannya, iya kan? Itu pasti. Jadi sekali lagi, hati itu tidak akan bisa dibohongi. Kalau kita tidak betah dengan sesuatu, pasti kita ingin cepat pergi. Kalau kita senang, kita akan betah di situ. Seseorang ketika berduaan dengan yang dicintainya, apa yang terjadi? Dunia terasa berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua. Sampai pun dia tidak makan, kayaknya tidak lapar. Ketika senang seperti itu. Ada salah seorang ikhwan kita sampai ketika dia melamar, diterima lamarannya setelah ditolak berkali-kali. Masya Allah, makanan itu sampai tidak disentuh, langsung menjadi kenyang, padahal dia masih lapar. Gembira hatinya. Ini bukti bahwasanya sesuatu itu kalau kita sukai, kita cintai, kita tidak perlu dipaksa, kita akan betah berlama-lama melakukannya. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki semua ini adalah memulai jalurnya dengan benar. Mengenal Allah itu adalah inti agama. Dan inilah inti yang akan menyempurnakan tauhid kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan, orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Siapa dia? Al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifat.
adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-nama, semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita perlu mengenalnya. Dan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca rincian tentang sifat-sifat kesempurnaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kenapa beliau mengatakan mayoritas isi Al-Quran adalah penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan ini lebih banyak daripada motivasi untuk mengenal kenikmatan di surga. Paling banyak ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ditambah lagi kata beliau, ya, wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia keutamaannya dibandingkan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, atau tentang hari akhir. Beliau contohkan ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran berdasarkan hadis yang sahih. Ayat yang paling agung Surat Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sampai-sampai seorang sahabat yang membacanya berkali-kali setiap rakaat sholat, waktu ditanya dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini menjelaskan sifat-sifat Allah, saya mencintai surat yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Apa kata Nabi SAW? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Ini kedudukan tertinggi bagi manusia kalau dicintai oleh Allah, hanya karena surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad yang ringkas. Coba antum lihat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir, isinya tentang apa? Tentang Allah. Tidak ada masalah surga, masalah neraka, tidak ada sifat manusia yang beriman, tidak ada masalah hukum sholat, tidak ada. Karena ini yang paling tinggi kedudukannya. Ayat kursi juga seperti itu. Surat Al-Fatihah, surat yang paling mulia dalam Al-Quran, ada penjelasan tentang hari akhir, sifatnya orang-orang Yahudi Nasrani. Tapi awalnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan di awal-awalnya. Jadi perkara seperti ini, kalau kita tidak renungkan dan tidak kita praktekkan dalam kenyataan, susah kita akan memperbaiki ibadah kita. Sulit. Ya, harusnya sekarang kita berusaha memperbaiki ini dengan membaca keterangan dari para ulama yang mengumpulkan misalnya nama-nama Allah. Ar-Rahman apa artinya? Ar-Rahim Maha Penyayang. Kita pahami, kita buka Al-Quran yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang mengandung hikmah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Sampai musibah saja hikmahnya adalah untuk kebaikan, pengampunan dosa-dosa, mengingatkan manusia dari kesalahan-kesalahannya. Itu pun juga ada pengampunan dari Allah dan seterusnya. Kita baca, semakin yakin kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kemahakuasaan Allah, yang dengan itu kita tidak akan berpaling kepada selainnya sewaktu kita butuh pertolongan. Ini akan menyempurnakan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita minta, kita dahulukan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan semakin menyempurnakan ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan tawakal dalam Al-Quran, itu Allah tidak wakilkan balasannya kepada makhluk apapun, tapi dia sendiri yang langsung membalasnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupinya. Subhanallah. Kalau Allah sudah mencukupi manusia, siapa yang bisa mengganggu dia? Siapa yang bisa mencelakakan dia? Ya, sampai-sampai yang disebutkan dalam doa waktu kita keluar rumah,
Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tawakal seperti ini. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, bersandar kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongannya. Ketika doa ini diucapkan oleh seorang hamba dengan yakin hatinya, maka malaikat ya, ada yang berkata, qad kufita wa hudita wa wuqita. Sungguh kamu telah dicukupkan oleh Allah segala keperluanmu. Sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan, dan sungguh kamu akan mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan. Apalagi yang kurang kalau hamba sudah dapatkan seperti ini. Sampai-sampai syaitan yang mendengar ini berkata kepada syaitan yang lain, kaifa anta biman qad kufiya wa wuqiya wa hudi. Bagaimana kamu bisa mencelakakan orang yang telah dicukupkan, dijaga oleh Allah dan diberikan petunjuk dalam segala kebaikan? Hanya tawakal. Ya, ini selama ini orang selalu meremehkan makna tawakal karena tidak paham, karena terbiasa bergantung kepada makhluk. Dengan pernyataan-pernyataan tawakal saja, kapan kita berusaha? Salah. Pertama, siapa yang mengatakan tawakal itu bukan usaha? Sebaik-baik usaha adalah bertawakal. Kalau kita bandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh makhluk, orang kan mengatakan harusnya kita usaha itu kita bekerja. Usaha itu kita berdagang. Kalau sakit ya datang ke dokter atau datang kepada yang ahli. Itu namanya usaha, iya kan? Kalau kita butuh sesuatu bertanya. Bandingkan, usaha ini berhubungan dengan siapa? Makhluk. Kalau tawakal, menyandarkan hati kepada Allah. Kira-kira kita bersandar atau berkaitan melakukan hubungan dengan Allah lebih utama atau kita bersandar kepada makhluk? Jelas kepada Allah, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hal-hal yang seperti ini berhubungan dengan masalah kemurnian iman dan kemurnian tauhid. Tapi tidak akan tumbuh di hati kita dengan begitu saja kalau kita tidak mendalami tentang makna kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian kita baca, dalami waktu kita mengkaji, membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita mencoba mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sebenarnya hikmahnya kenapa dalam pekerjaan-pekerjaan kita itu banyak disyariatkan kita memulai dengan berzikir. Kayak tadi waktu kita keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah, supaya kita ingat bersandar kepada Allah. Waktu kita makan, baca Bismillah. Selesai makan, Alhamdulillah. Kan semua memuji Allah kan? Jadi harusnya hati kita itu diingatkan untuk selalu ya membaca Bismillah dengan nama Allah. Berarti saya bisa makan ini dengan pertolongan Allah. Berarti saya makan ini adalah rezeki dari Allah. Waktu selesai kita ucapkan Alhamdulillah, kita memuji Allah. Semua ini tujuannya mengingatkan kita untuk hati kita selalu merenungkan tentang ya kemahaindahan dan kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya katakan tadi, belajar tentang mengenal Allah yang benar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah satu-satunya jalur yang akan bisa menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya ilmu ini kita harus usahakan maksimal kita penuhi dalam diri kita, ya. Tentu saja dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa pun ini merupakan sebaik-baik usaha untuk menyempurnakan kebaikan dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat kita, ya. Kemudian kita baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan rincian makna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian jangan lupa waktu kita baca Al-Quran, kita praktekkan nama-nama tersebut, kita renungkan di hati kita, karena merenungkan Al-Quran adalah sebaik-baik obat untuk menyembuhkan penyakit hati kita, menyempurnakan iman di dalam diri kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, satu hal ya yang merupakan kesimpulan dari kajian kita di kesempatan siang hari ini, masalah mengenal Allah. Ibadah tadi sudah kita bahas, tidak akan diterima kalau tidak ada landasan cinta dan ketundukan. Ibadah itu sendiri
Definisinya kata para ulama, ibaratun amma yajma'u kamalal hub wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap tunduk kepada Allah. Orang yang beriman ibadahnya tidak malas-malasan karena mereka melakukan dengan cinta. Yang malas-malasan kita ketahui adalah ibadahnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika berdiri melakukan sholat dalam keadaan malas-malasan, terpaksa, tidak ada cinta. Orang yang beriman tidak. Mereka mengenal Allah, mencintai Allah, bahkan kecintaannya kepada Allah lebih daripada kecintaannya kepada apapun. Kenapa ini tumbuh? Karena mereka selalu mendalami dan merenungkan kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itulah saya katakan kita beruntung, wallahi, demi Allah. Ketika banyak orang yang tersesat dalam pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kalau kita dengarkan penjelasan dari para ulama, bagaimana orang-orang yang tersesat ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sampai mensifati Allah dengan sifat-sifat buruk yang sangat luar biasa buruknya. Dan itu banyak diyakini orang. Kalau landasan ibadah saja, cinta, takut dan berharap, mereka sudah salah dalam memahaminya. Jelas, kalau salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak akan menumbuhkan cinta. Iya kan? Jalurnya salah. Kalau jalurnya sudah salah, landasannya salah. Bagaimana ibadahnya bisa benar? Bagaimana ibadahnya bisa benar? Tidak akan mungkin bisa benar. Makanya seorang yang dianugerahkan hidayah untuk mengenal sunnah bersyukur. Wallahi, dalam urusan akidah dia sudah bisa menempuh jalur yang benar. Insya Allah akan sampai kepada tujuan yang benar, hasil yang benar. Dalam masalah amalan anggota badan, dia juga sudah belajar sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang diharapkan oleh seorang hamba ini? Kebaikan amalan hati, kebaikan amalan anggota badan. Bukan kayak ini ciri-ciri istiqomah? Kalau orang yang meninggal dunia di atas ini, maka dia meninggal di atas husnul khatimah. Jadi tinggal kita berusaha untuk belajar dan minta kepada Allah istiqomah di atas ilmu ini. Kekurangan-kekurangan kita sudah kita ketahui, jalur memperbaikinya sudah kita kenali, tinggal kita menempuh jalur ini. Oleh karena itulah pelajaran tentang iman harus diperbanyak. Pelajaran tentang akidah yang benar, tentang tauhid harus dimarahkan. Masih banyak kekurangan kita dalam urusan tauhid. Apalagi yang berhubungan dengan nama-nama, mengenal nama-nama Allah yang Maha Indah dan mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini harus digalakkan dalam kajian-kajian kita, supaya kita dapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat, mendapatkan sesuatu yang bisa memperbaiki iman kita, sehingga sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita membawa iman yang benar, membawa qalbun salim, hati yang bersih karena diisi dengan keyakinan yang benar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian siang hari ini. Mohon maaf sudah berpanjang lebar karena juga tadi ada kajian pagi yang antum hadiri. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.